Ya, sekarang saya ke Bang Farhan. Kalaulah boleh nanti memberikan saran atau kira-kira apa saran dari Bang Farhan untuk memperbaiki sepak bola kita. Kalau stadion sudah pasti harus diperbaiki. Dan kalau soal untuk supporter, mungkin saya mau nanya fokus kepada hal supporter kepada Bang Farhan. Kira-kira hal seperti apa sih harus diperbaiki untuk para supporter? Tinggal masalahnya mengikuti apa yang telah digariskan oleh para pengelola. Supporter itu orang-orang yang kebanyakan orang baik, yang apabila diberi ketentuan dan ketentuan yang dijaga dengan konsisten, maka mereka pun akan konsisten. Kalau disuruh ngantri, ngantri. Disuruh beli tiket online, ya beli tiket online. Tetapi, mesti ada kepastian. Jangan sampai ngantri, tapi belum tentu dapat tiket. Atau beli tiket online, tetapi ternyata webnya ngeheng, sehingga susah banget dapat tiketnya, penukarannya bermasalah. Nah, kenapa kemudian ada orang-orang yang menuduh bahwa justru supporter yang bikin gara-gara karena tidak ada kepastian dari awal. Contohnya di Kanjuruhan, tragedi berawal dari tiket dijual melebihi kapasitas. Lah, pertanyaannya gini, siapa yang salah? Yang jual tiket atau yang beli tiket? Ya, gitu. Itu tuh sesuatu yang harusnya kita sadari betul sebelum kita menuding tangan ini mau ke siapa gitu. Jadi untuk para supporter harus disediakan sebuah sistem infrastruktur dan juga tentu saja kepastian mengenai apa yang akan terjadi sebagai harga dari dalam tanda kutip kepatuhan yang diikuti oleh supporter. Okay. Nah, hal yang sangat penting di sini adalah tentunya tidak hanya masalah kepastian tersebut, tetapi juga infrastruktur dan fasilitas dari stadion. Saya kira satu-satunya stadion terbaik di Indonesia yang sangat menjaga semua itu adalah Stadion Kapten Dipta di Gianyar, Bali. Yeah. Mungkin teman-teman supporter bisa menjadi saksi bagaimana sebetulnya keteraturan terjadi itu di Dipta ini bisa sangat mudah terjadi. Kuncinya apa? Salah satunya adalah bahwa pemerintah Kabupaten Gianyar mempercayakan 100% pengelolaan stadion kepada klub. Sehingga klub Bali United berani berinvestasi besar terhadap semua fasilitas dari si stadion tersebut. Tidak hanya bayar sewa untuk setiap pertandingan. Kalau bayar sewa setiap pertandingan, maka klub akan ragu-ragu untuk investasi berbagai macam fasilitas di sana. Mengharapkan APBN membangun fasilitas tentu tidak adil. Karena APBD dan APBN lebih baik dipakai untuk masalah lain. Terima kasih. Sekarang saya ke Bang Diki. Saya sih percaya dengan Bang Farhan, supporter itu pada dasarnya baik. Tapi ketika hal ini mencuat dan ada upaya untuk perbaikan, banyak masyarakat yang menganggap makanya supporter jangan rusuh. Ini seperti apa tanggapannya? Ya, masyarakat memang punya framing seperti itu juga pasti ada alasannya. Tapi kalau menurut saya gini, ketika kita bicara transformasi itu kan menuju masa depan ya, ke sesuatu ke depan. Tapi untuk sesuatu ke depan kan kita butuh inventarisir masalahnya dulu gitu loh. Kalau saya sih melihat, kalau tadi ini judulnya adalah PSSI lepas dari sanksi FIFA, ada syarat. Ya kalau menurut saya dari sisi supporter, syarat utamanya ketika memang sepak bola ini mau lanjut adalah kejadian di Kanjuruhan kemarin harus diinvestigasi terbuka dan usut tuntas setuntas-tuntasnya. Karena kenapa? Karena gini, nggak akan tega rasanya hati ini ketika kita nanti balik lagi ke stadion, tapi saudara-saudara kami Aremania dan Aremanita belum mendapatkan keadilan. Artinya gini, kan untuk perbaikan kita perlu mengevaluasi. Evaluasi itu pasti tahu dong hasil evaluasinya apa, A, B, C, D. Oke, tragedi Kanjuruhan dijadikan patokan bahwa situasinya seperti ini situasi terburuknya seperti ini. Berarti plan selanjutnya seperti apa. Nah, untuk mendapatkan ke situ berarti kan juga tahu tanggung jawabnya siapa. Kenapa ada yang turun ke lapangan? Kenapa penanganannya seperti itu? Kenapa antisipasinya seperti itu? Kenapa pintu seperti ini? Nah, itu yang akan jadi bahan pembelajaran. Nah, ketika itu sudah ada, berarti kan sudah ketahuan tanggung jawabnya siapa. Nah, itu investigasi dulu, usut tuntas. Setelah itu baru kita bicara tentang, oke, perbaikannya seperti apa ke depannya. Supporter maunya gimana? Supporter maunya cuma aman dan nyaman. Itu aja. Betul tadi Bang Farhan bilang bahwa ketika kita nggak nyaman masuk ke tribun, udah emosi duluan, ya susah di jalan. Katakanlah gini, supporter tuh kalau di Jakarta ya mengeluarkan uang 75.000 untuk tiket, 50.000 untuk transport, lalu untuk makanan minum 50.000, itu kurang lebih kan udah ratusan ribu.
Dan mereka mungkin bukan semuanya orang yang punya uang, mereka harus nabung untuk masuk ke stadion. Itu kan berarti butuh sesuatu yang membuat mereka nyaman. Terlepas dari hasil pertandingan, setidaknya di tribun nyaman, hasil pertandingan pun tidak sesuai dengan apa yang dirasakan, mereka mungkin akan fine-fine aja. Itu sih sebetulnya. Oke, ditahan dulu Mas Bang Diki. Sekarang saya akan beranjak ke rekan kami di Bandung. Ini Hendra Kusuma sudah akan menghadirkan kepada kita ini doa bersama untuk para Aremania di sana. Hendra. Ya, Caca, dapat saya kabarkan situasi saat ini memang hujan turun begitu deras, namun hal ini rupanya tidak menyurutkan beberapa sejumlah supporter dari lintas supporter di Bandung, terutama ini mencakup beberapa supporter di antara dari Aremania, perwakilan Korwil dari Bandung maupun dari Bonek maupun dari PSM Makassar, Medan maupun Slemania. Dan sejauh ini dari rangkaian tadi memang dari sore tadi pukul 5 beberapa supporter ini mendatang hadir ke kawasan Gedung Saparua ini untuk menunaikan beberapa doa dan sholat gaib yang saat ini memang sedang berlangsung. Dan sejauh ini memang dari beberapa supporter memang memanfaatkan momen dari kejadian insiden kejuruan yang menewaskan 131 orang ini menjadi titik balik buat kita bersama, diantaranya untuk dari kami untuk Malang sejauh ini. Dan sejauh ini pula dari beberapa komunitas supporter ini selain melakukan doa bersama dan mereka pun melakukan refleksi sejauh ini dan untuk melakukan pemikiran dari beberapa masukan dari beberapa supporter yang memang berharap untuk persepak bola ini memang kembali menjadi bergeliat kembali, dan beberapa komunitas di antara sektor di antara lintas supporter yang memang sejauh ini memang selalu berkelahi atau memang bertaruh bentrok pun berharap ada kebersamaan persepsi untuk melakukan perdamaian. Dan dari tadi juga kita mendapat masukan dari beberapa supporter juga, dari sekian beberapa supporter yang berharap untuk kasus refleksi dari kejadian kejuruan ini memang membuat antusias beberapa supporter di tingkat grassroots untuk melakukan perdamaian, terutama ketika ada perbatasan untuk melakukan perdamaian. Dan harapannya pun tidak dilakukan oleh pemerintah, namun mereka berharap dilakukan secara alami dan secara pure. Jadi dia tidak ada intervensi dari pemerintah. Sejauh ini begitu saja yang dapat saya laporkan. Terima kasih Hendra, mengabarkan langsung dari suasana doa bersama. Ini menunjukkan rasa kesatuan dari supporter seluruh Indonesia terhadap insiden di Kanjuruhan. Sekarang saya ke Bung Toel. Bung Toel, sekiranya butuh waktu berapa lama ya untuk memperbaiki sepak bola Indonesia, mengingat banyak sekali hal yang harus dibenarkan, mulai dari stadion seluruh Indonesia diaudit dan juga diperbaiki, penyiaran pertandingan, kompetisi, supporter, pemain dan lain-lain. Seperti apa? Makanya sepak bola itu bukan persoalan matematis. Jadi kalau ditanya sampai kapan, butuh berapa kapan, itu adalah jawaban yang pasti akan absurd. Sumir, kalau ada yang berani bilang 10, 5 tahun, 15 tahun. Poin yang mau sampaikan seperti ini sebetulnya. Sepak bola itu sebetulnya direktifnya, sistemnya itu sudah ada. Kita hanya tinggal mengikuti sistem itu. Yang didirektif oleh FIFA secara internasional, AFC secara regional Asia, dan juga Indonesia lewat federasinya PSSI. Pertanyaannya, maukah sistem itu diterapkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan aturan yang ada? Nah, aturan yang ada itu harus diterapkan dengan baik juga oleh orang-orang yang tepat dan benar dalam konteks yang kompeten. Nah, dalam kaitan ini sebetulnya ada isu yang menarik yang menggelitik rasa penasaran saya terkait surat FIFA tadi dan juga pernyataan resmi dari Presiden. Di sana dalam surat tadi disebutkan ada PSSI dalam 2 alinea disebutkan berturut-turut. Nggak mungkin lembaga kepresidenan nggak baca itu. Tapi pernyataan Presiden sama sekali tidak menyebut PSSI. Ini yang saya lihat sebagai gestur dari perkembangan terakhir dari kasus Kanjuruhan ini. Menurut saya maknanya ini harus dimaknai dengan tepat nih gestur ini, sehingga kemudian yang tadi seperti tim transformasi juga kan tidak eksplisit disebutkan di situ.
Jadi kita harus bisa memaknai dengan tepat. Dalam sudut pandang saya menduga Presiden sudah tidak nyaman dengan PSSI, maka tidak menyebut kata PSSI dalam pernyataan resminya. Itu komentar saya, pandangan baik. saya. Oke, itu poin dari Bung Toel, nanti ditanggapi oleh Pak Riyad. Sambil saya juga akan minta masukan dari masyarakat, kira-kira apa yang harus diperbaiki untuk sepak bola Indonesia yang nanti akan ditampung oleh PSSI di sini. Rekan saya Ihsan Zahri sudah siap bertemu dengan masyarakat di sana, bertanya-tanya kepada masyarakat di sana. Silakan. Akhir Nasution. Iya, Caca, sudah seminggu setelah tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, 131 orang dan puluhan lainnya masih dirawat di rumah sakit. Tentu publik berharap setelah peristiwa di Kanjuruhan, Jawa Timur ini ada perbaikan yang signifikan terhadap sepak bola Indonesia. FIFA kemudian sudah akan membentuk tim transformasi dengan pemerintah Indonesia. Lantas bagaimana kemudian tanggapan dari masyarakat ataupun pecinta sepak bola Indonesia? Saya akan coba tanyakan kepada anak-anak muda. Ini sudah bersama saya, ada Mas Yusuf, ada Mas Momon. Dengan Mas siapa, Mas? Dimas Fernando. Mas Dimas, setelah tragedi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, apa sih menurut Mas Dimas yang harus diperbaiki oleh PSSI untuk sepak bola kita? Menurut saya sih yang harus diperbaiki yang pertama fasilitas ya. Karena kan banyaknya korban jiwa itu karena berdempetan ya waktu itu ya, di pintu keluar berapa. Jadi menurut saya pertama yang paling penting sih fasilitas ya. Lalu juga SOP dari pihak pengamanannya juga sih menurut saya juga harus lebih humanis lagi. Oke. Kalau Mas Yusuf, apa yang perlu diperbaiki? Apakah sama dengan Mas Dimas tadi soal fasilitas stadion dan juga pengamanan dari polisi? Kalau menurut saya lebih ke arah cara pengamanan dari pihak kepolisian untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia, karena nyawa lebih penting daripada sepak bola. Kalau menurut Anda dari tragedi ini siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk memegang tanggung jawab atas tragedi ini? Kalau menurut saya jelas ketua PSSI karena dia yang mengatur menyelenggarakan sepak bola Indonesia ya, Liga Indonesia ya. Apa harapan Anda untuk sepak bola Indonesia ke depan, Mas Yusuf? Kalau harapan saya ya semoga terciptanya perdamaian, terus pokoknya kalau rivalitas hanya di dalam stadion dan hanya selama 90 menit, selebihnya kita semua saudara. Oke, itu dari tadi Mas Yusuf. Saya mau ke Mas Momon. Mas Momon, kalau dari Anda, apa harapan Anda untuk sepak bola Indonesia kita? Dibenahin sih dari semuanya, seluruh aspeknya, soalnya kayak nggak kurang aja gitu dari seluruh aspek loh, nggak cuman fasilitas, dari seluruh aspek sih. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Momon, Mas Yusuf, Mas Dimas atas masukannya. Semoga apa yang disampaikan oleh mas-mas ini dengar oleh PSSI, menjadi bahan masukan untuk kemudian menjadi perbaikan bagi sepak bola Indonesia. Caca Anissa, itu tadi wawancara kami dengan anak-anak muda pecinta bola yang juga supporter bola di Indonesia. Mereka telah menyampaikan baik dari fasilitas, pengamanan, supporter, semuanya harus dibenahi agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang kembali. Demikian Caca, kembali ke Anda. Terima kasih. Akhir fasilitas, pengamanan, supporter, dan juga masukan dari Bung Toel, PSSI juga berbenah. Bagaimana Pak Riyad? Betul, memang ini kalau kita hitung berbenahnya gara-gara korban yang banyak itu nggak adil, nggak bisa dinilai itu. Betul. Tapi suatu keharusan PSSI harus membenahi semua sistem yang ada, tapi tidak mungkin PSSI bisa sendiri. PSSI harus melibatkan seluruh elemen supporter, harus terlibat penuh. Lalu pemerintah, lalu pengamanan harus duduk satu meja, membuat suatu kesepahaman bersama bahwa ini loh sepak bola ke depan seperti ini. Setuju, lanjutkan, nggak setuju ya sudah, bagaimana cari jalan keluarnya. Seperti itu, penting sekali. Ini benar. Tapi optimis tidak sih Pak Riyad bahwa ini akan membuat sepak bola kita lebih baik lagi ke depan? Harus. Kalau hal ini tidak bisa membuat sepak bola bagus, mending sudah nggak ada sepak bola. Baik. Ini sudah terlalu banyak. Korbannya nggak bisa dinilai. Baik. Untuk suatu perubahan harus seperti ini, bukan. Ya. Ini kalau nggak jadi lebih baik yang sudah loncatannya berapa, ya lebih baik nggak usah ada sepak bola. Pak Riyad, terima kasih banyak. Bang Diki terima kasih. Bung Toel terima kasih. Mas Farhan terima kasih.
Kita apresiasi hasil dari sampai saat ini kita belum disanksi oleh FIFA, tapi bukan berarti nyawa dari korban Semoga Kanjuruhan nggak disanksi, tidak semoga. berharga. Ini menjadi duka untuk Indonesia, tapi kita berharap, masih punya harapan sepak bola Indonesia masih akan ada dan terus lebih baik lagi.